Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aurel Divina Wijayanto. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review paper yang berjudul Data Driven Sustainability, Leveraging Big Data and Machine Learning to Build a Greener Future. Nah, jadi paper ini ditulis oleh Mustafa Abdul Ghafur Muhammad dan juga kawan-kawannya. Kita akan membahas mulai dari latar belakangnya dulu, atau pendahuluannya. Jadi, seperti yang kita tahu, dunia saat ini menghadapi tantangan lingkungan yang sangat besar, mulai dari perubahan iklim, polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga menipisnya sumber daya alam. Nah, aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan selama beberapa dekade terakhir, ini telah menyebabkan kerusakan besar pada planet ini, bahkan ada beberapa kerusakan yang permanen. Dan seiring dengan terus meningkatnya populasi global, kebutuhan untuk menemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini um, semakin mendesak, apalagi solusinya ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Oleh karena itu, teknologi informasi yang canggih, khususnya Big Data Analytics dan juga Machine Learning, menunjukkan potensi yang sangat besar dalam menghadapi isu-isu keberlanjutan tersebut. Volume data yang terus meningkat secara eksponensial mengenai sistem lingkungan yang dihasilkan dari sensor, platform pencitraan, lalu survei lapangan dan juga simulasi ini bisa memberikan wawasan yang komprehensif. Jadi, dengan menggabungkan big data tersebut dan juga dengan model machine learning, pola-pola penting dapat ditemukan, seperti analisis prediktif juga bisa dilakukan, serta keputusan optimal untuk pelestarian dan juga pengelolaan lingkungan dapat diambil. Tujuan dari paper ini itu untuk meneliti kerangka kerja dan teknik yang memanfaatkan big data dan juga machine learning untuk mendorong keberlanjutan ekologis di berbagai konteks. Tujuan dari penelitian ini secara khusus meliputi yang pertama itu meninjau literatur yang sudah ada mengenai informatika keberlanjutan atau sustainability informatics. Yang kedua, untuk mengusulkan alur arsitektur untuk analitik prediktif. Yang ketiga, menunjukkan penerapan pada bidang perubahan iklim, sistem cerdas, ilmu konservasi, dan juga pengendalian polusi. Yang keempat, membahas tantangan serta arah penelitian di masa depan. Potensi transformasional dari kecerdasan berbasis data ini tidak lagi bisa diabaikan dalam upaya mewujudkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Penelitian ini sendiri berusaha untuk mengeksplorasi pengembangan awal dalam bidang interdisipliner, sekaligus juga menyusun peta jalan untuk kemajuan berlanjutan yang berlandaskan prinsip di era big data dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Harapannya, temuan dari penelitian ini tuh bisa memberikan kontribusi yang berarti tentunya dalam menciptakan kesejahteraan bersama tanpa melampaui batas daya dukung planet bagi generasi sekarang maupun generasi yang mendatang. Nah, selanjutnya kita masuk ke literatur review atau tinjauan literatur. Penerapan BDA atau Big Data Analytics dan juga Machine Learning untuk mendorong keberlanjutan ini telah mendapatkan perhatian yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa manfaat machine learning dalam berbagai bidang ini memang ada, seperti prediksi energi yang terbarukan, pertanian, terus juga di pertanian dia juga memberikan uh, kontribusi seperti pertanian yang presisi, lalu pemantauan ekologi, dan juga manajemen untuk bencana. Jaringan saraf tingkat lanjut atau reinforcement learning serta algoritma computer vision ini juga telah menunjukkan keberhasilan awal dalam menganalisis dataset lingkungan nyata. Nah, tapi sebagian besar aplikasi keberlanjutan eh, mas tapi sebagian besar aplikasi keberlanjutan ini masih cenderung menyesuaikan model machine learning umum yang sudah ada dibandingkan mengembangkan teknik khusus yang dirancang sesuai dengan karakteristik unik dari lingkungan. Padahal, data lingkungan ini seringkali memiliki sifat yang kompleks, dinamis, berskala besar, dan juga dipengaruhi banyak variabel alam. Oleh karena itu, kolaborasi interdisipliner antar ilmuwan keberlanjutan dan juga peneliti machine learning masih tergolong terbatas. Padahal, kerjasama antara kedua bidang tersebut sangat penting agar solusi teknologi yang dikembangkan benar-benar relevan terhadap kebutuhan lingkungan dan juga masyarakat. Selain itu, evaluasi penelitian saat ini masih lebih banyak berfokus pada tingkat akurasi prediksi jika dibandingkan dengan dampak sosial dan juga ekologis yang nyata.
Jadi secara keseluruhan bidang ini masih berada pada tahap awal dan memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan melalui penelitian dan juga inovasi yang lebih lanjut. Nah, sekarang selanjutnya kita akan lanjut ke akuisisi data. Penelitian ini menggunakan pendekatan integrasi dan maaf, penelitian ini menggunakan pendekatan integrasi dan juga data multimodal, yaitu menggabungkan data dari sumber fisik maupun sosial. Sumber data utama yang digunakan ini ada citra satelit seperti Landsat dan juga MODIS, di mana eh, ini digunakan untuk melihat pola penggunaan lahan. Lalu ada NOAA Global Historical Climatology Network untuk data meteorologi, lalu database APA untuk pelacakan polusi dan juga emisi, ada data survei hidrologis USGS, serta portal data terbuka pemerintah untuk catatan alokasi sumber daya. Selain itu, ada juga data dari Twitter dan berita online, yang dimana data-data ini dimanfaatkan untuk menangkap sinyal sosial ekonomi masyarakat. Digunakan juga infrastruktur cloud computing untuk kebutuhan penyimpanan dan juga pemrosesan data. Dan dataset gabungan ini memberikan cakupan yang luas, meliputi indikator lingkungan, terus infrastruktur, demografi, dan juga persepsi masyarakat yang berkaitan dengan tujuan keberlanjutan. Data, data berkecepatan tinggi dari sensor dan kerangka kerja IoT juga bisa ditambahkan untuk analitik real-time jika diperlukan. Nah, kerjasama strategis dengan lembaga publik akan mempermudah akses terhadap data khusus. Sementara API atau Application Programming Interface digunakan untuk proses pengumpulan data secara sistematis dan juga otomatis. Selanjutnya adalah data preprocessing. Nah, kita akan membahas pipeline preprocessing datanya. Tahap preprocessing ini dilakukan untuk memastikan data ini siap dianalisis dan berkualitas baik. Nah, ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu yang pertama data cleaning atau pembersihan data, lalu mengoreksi kesalahan data, selanjutnya data-data ini dinormalisasi dan imputasi nilai hilang atau missing value imputation, lalu feature encoding dan juga reduksi dimensi data. Karena kan datanya ini diambil dari berbagai sumber, jadi diperlukan penyelarasan spasial dan juga temporal antar variabel dengan menggunakan metode interpolasi, sinkronisasi, dan juga envelope methods. Selain itu, digunakan juga teknik sampling untuk mengatasi perubahan distribusi data dari waktu ke waktu. Ada juga metode seperti uji MCAR atau Missing Completely at Random. Ini digunakan untuk mengidentifikasi pola data hilang agar bias dapat diperbaiki. Diagnostik VIF atau Variance Inflation Factor dipakai untuk mendeteksi multikolinearitas antar variabel. Selain itu, ada juga diterapkan teknik penyeimbangan data dan juga pembobotan untuk meminimalkan kesalahan representasi dan inferensi yang bias akibat penggabungan dari berbagai sumber data itu tadi. Nah, ada juga pedoman transparansi dan etika dalam sistem AI. Ini menjadi dasar dalam menentukan proses pre-processingnya. Hasil akhir dari pipeline-nya ini menghasilkan data yang bersih, seragam, lalu terintegrasi, siap dianalisis, tapi juga tetap menjaga validitas data representatif dan juga menjaga privasi pengguna. Dengan demikian, dataset yang dihasilkan dapat digunakan untuk melatih model machine learning yang kuat dan andal dalam mendukung tujuan keberlanjutan. Nah, selanjutnya ini adalah bagian keempat, yaitu tentang metode machine learning. Jadi, sebenarnya metode machine learning yang digunakan yaitu supervised learning, di mana supervised learning ini tuh metode machine learning yang mempelajari pola data dari data berlabel untuk menghasilkan prediksi. Metode ini cocok digunakan pada berbagai tugas keberlanjutan seperti prediksi konsumsi energi, lalu deteksi perubahan keanekaragaman hayati, klasifikasi kualitas udara secara real time, dan juga analisis berbagai data historis lainnya. Beberapa algoritma yang akan dievaluasi ada Regularized Linear Regression, SVM atau Super Vector Machine, Neural Network, Decision Tree, dan juga Model Tree dan XGBoost.
Model deep learning memang mampu memberikan performa yang sangat tinggi, tapi sering dianggap sebagai black box karena sulit dijelaskan. Oleh karena itu, model yang lebih sederhana seperti decision tree lebih cocok jika interpretasi hasil sangat dibutuhkan. Tapi metode seperti XGBoost mampu mengatasi kelemahan decision tree dalam akurasi prediksi. Selain itu, strategi ensemble learning akan digunakan untuk menyeimbangkan antara akurasi dan juga kemampuan penjelasan model sesuai dengan kebutuhan kasus. Nah, kita lanjut ke evaluasi model. Untuk menilai kualitas model, ada beberapa matriks evaluasi. Yang pertama ini ada RMSE atau Root Mean Square Error. Lalu digunakan juga R-squared, Confusion Matrix, ROC Curve, Feature Importance Ranking. Selain itu, waktu komputasi, kompleksitas model, dan skalabilitas juga dianalisis untuk menilai efisiensi model dalam penggunaan nyata. Nah, itu untuk supervised learning. Selain yang supervised, digunakan juga metode yang unsupervised learning, di mana untuk metode unsupervised learning ini digunakan ketika data berlabel tidak tersedia. Jadi bisa menemukan pola-pola tersembunyi secara otomatis. Beberapa algoritma yang digunakan antara lain K-means clustering, lalu ada DBSCAN, lalu ada agglomerative hierarchical clustering. Contohnya, metode ini bisa digunakan untuk mengelompokkan konsumen energi berdasarkan pola penggunaan listrik, sehingga intervensi penghematan energi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Nah, reduksi dimensi dan juga representasi. Selanjutnya ada reduksi dimensi dan juga representasi data. Teknik lain yang digunakan ini ada PCA atau Principal Component Analysis, lalu ada autoencoder. Tujuan dari penggunaan ini adalah mengurangi dimensi data yang terlalu besar, menghilangkan noise, menemukan representasi fitur yang lebih ringkas, dan juga mencegah overfitting model. Selain itu, digunakan juga GAN atau Generative Adversarial Networks, di mana GAN ini dapat digunakan untuk memperbaiki bias pada simulasi fisika yang kurang akurat dengan cara pencocokan distribusi data. Nah, selanjutnya, evaluasi model dari unsupervised-nya sendiri, kinerja model ini dinilai berdasarkan kohesi cluster, error rekonstruksi, metrik ketidakpastian, dan juga performa reduksi dimensi. Dimana kalau misalkan model mampu menghasilkan segmentasi yang bermakna atau ada insight-nya dan fiturnya juga efisien, maka metode ini dianggap efektif dalam mendukung analitik keberlanjutan. Kesimpulannya, penelitian ini melakukan perbandingan ketat antara metode supervised dan juga unsupervised untuk mendapatkan konfigurasi terbaik berdasarkan akurasi, skalabilitas, ketahanan model, transparansi, dan juga efisiensi komputasi. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik aplikasi keberlanjutan seperti energi, lingkungan, pertanian, dan juga konservasi. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu Case Studies and Applications. Nah, jadi untuk bagian kelima ini menunjukkan contoh nyata penerapan Big Data Analytics, dan juga Machine Learning untuk sustainability dan juga di berbagai sektor. Nah, jadi yang pertama ini adalah bagian Optimizing Building Energy Efficiency. Jadi Google sendiri menggunakan neural network dan juga reinforcement learning untuk mengatur sistem pemanas dan pendingin di gedung kantornya. Cara kerjanya itu yang pertama dia menganalisis datanya kayak misalnya jumlah orang di gedung, cuaca, terus juga suhu ruangan, serta kondisi operasional gedung. Lalu, setelah dipelajari datanya, nanti AI akan belajar menentukan pengaturan suhu yang paling efisien. Nah, hasilnya ini terdapat pengurangan konsumsi energi sekitar 10-30% dan juga mengurangi pemborosan listrik. Selain itu, yang ketiga ada menurunkan jejak karbon perusahaan. Jadi, intinya AI mampu mengelola energi gedung secara otomatis dan juga lebih hemat dibandingkan sistem biasa. Untuk bagian kedua adalah predicting renewable energy production atau memprediksi produksi energi terbarukan. Nah, kalau untuk bagian ini contohnya adalah IBM, di mana IBM menggunakan gradient boosting decision trees untuk memprediksi output listrik dari ladang turbin angin.
Data yang digunakan untuk kasus ini adalah yang pertama data cuaca historis, lalu kecepatan angin, sensor turbin, dan juga pola musiman angin. Hasilnya, akurasi bisa dibilang cukup tinggi atau bahkan tinggi, di mana lebih dari 75%, dan bisa memprediksi 3-4 jam lebih awal. Manfaatnya bisa membantu pengelolaan jaringan listrik, lalu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendukung penggunaan energi yang bersih. Intinya, kalau di kasus kedua ini, machine learning bisa membantu energi terbarukan jadi lebih stabil dan juga efisien. Yang ketiga adalah monitoring marine ecosystems atau memantau ekosistem laut. Untuk yang ketiga ini menggunakan study case dari EcoCast menggunakan deep learning plus citra satelit, di mana EcoCast menggunakan dua metode ini untuk memonitor kondisi terumbu karang. Cara kerjanya, jadi AI menganalisis gambar satelit untuk melihat komposisi dari terumbu karang, kondisi habitat laut, dan juga tingkat pemutihan karang atau bleaching. Hasilnya, akurasinya ini sekitar 90%, dan lebih cepat dibandingkan pengecekan manual. Manfaatnya bisa membantu konservasi laut, mengetahui area yang rusak lebih cepat, dan juga menjaga keanekaragaman hayati. Kalau berdasarkan case ketiga ini, AI bisa mempercepat pemantauan lingkungan laut secara otomatis. Kesimpulan umum dari bagian ini adalah ketiga studi kasus ini menunjukkan bahwa machine learning sangat fleksibel dan juga berguna untuk sustainability. Nah, selanjutnya kita akan bahas hasilnya, di mana terdapat peningkatan predictive accuracy. Nah, jadi sistem menggunakan berbagai sumber data seperti sensor, satelit, survei, data historis, dan juga IoT devices. Kemudian, data ini diproses dengan teknik preprocessing seperti cleaning data, normalisasi, input missing values, dan juga feature selection. Setelah itu, data-data ini digunakan algoritma supervised learning, unsupervised learning, dan juga ensemble method, ditambah menggunakan cross-validation dan juga hyperparameter training. Hasilnya prediksinya jadi lebih akurat, lebih stabil, dan juga lebih dapat dipercaya. Contohnya prediksi cuaca, konsumsi energi, polusi udara, dan juga hasil panen. Intinya, semakin baik kualitas data model, semakin baik hasil prediksinya juga. Nah, selanjutnya kita bahas scalability dan juga accessibility-nya. Saat ini, implementasi sistem ini memakai cloud computing dan juga containerization, misalnya Docker. Manfaatnya ini yang pertama ada scalability, di mana sistem bisa menangani data kecil sampai besar, lalu bisa menangani sedikit sampai banyak user, dan beban kerjanya bisa meningkat tanpa gangguan. Yang kedua ini accessibility, di mana sistem bisa digunakan di berbagai tempat dan juga di berbagai perangkat. Hasilnya lebih fleksibel dan juga mudah diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Intinya, arsitektur ini cocok dipakai di organisasi kecil maupun besar. Yang ketiga, real-time and batch processing capabilities, atau kemampuan pemrosesan real-time dan juga batch. Arsitektur ini tuh dia mendukung dua jenis pemrosesan utama atau dua jenis pemrosesan data, yaitu yang pertama real-time processing, di mana data diproses langsung saat diterima. Contohnya sensor kualitas data, sensor suhu gudang makanan, monitoring banjir, dan juga deteksi kerusakan mesin. Manfaatnya ini keputusan cepat dalam kondisi darurat. Yang kedua adalah batch processing, di mana data dikumpulkan dulu, baru habis itu diproses secara berkala. Contohnya laporan bulanan energi, analisis tren polusi tahunan, dan juga evaluasi hasil produksi. Manfaatnya ini bagus untuk strategi jangka panjang. Kesimpulan dari bagian ini adalah arsitektur yang diusulkan memiliki 3 keunggulan utama yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari hasil penelitian, arsitektur yang diusulkan mampu meningkatkan akurasi prediksi, mudah dikembangkan melalui cloud computing, serta mendukung analisis real-time dan juga batch, sehingga cocok diterapkan di berbagai sektor sustainability. Selanjutnya, untuk bagian yang ketujuh adalah challenges and limitation atau tantangan dan batasannya. Nah, walaupun machine learning atau ML sangat menjanjikan untuk membantu sustainability dan juga pengambilan keputusan lingkungan, tapi penerapannya ini masih menghadapi berbagai hambatan. Misalnya yang pertama data collection loss.
Untuk menjalankan sistem machine learning kan dibutuhkan data terus-menerus dari sensor, satelit, IoT devices, dan juga jaringan monitoring. Nah, semuanya ini tuh membutuhkan biaya besar untuk pemasangan alat, internet atau transmisi data, penyimpanan data, dan juga analisis data. Contohnya, kalau kita mau masang sensor kualitas data di banyak kota itu kan tentu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Yang kedua, data reliability problems atau masalah keandalan data. Di lingkungan-lingkungan ekstrem seperti hutan, laut, pegunungan, dan juga daerah terpencil, sensor ini sangat rentan untuk rusak atau datanya tidak stabil. Dampaknya tentu prediksi model menjadi kurang akurat. Yang ketiga, complex natural processes atau proses alam yang sangat kompleks. Lingkungan alam kan memiliki banyak faktor saling terkait, misalnya cuaca, polusi, aktivitas manusia, perubahan iklim, dan juga ekosistem. Nah, algoritma yang dikaji ini sering terlalu sederhana untuk memahami kompleksitas seperti ini. Dampaknya, model bisa saja salah prediksi. Yang keempat, bias in data atau algorithmic bias. Jika data yang dipakai tidak lengkap atau tidak adil, hasilnya juga bisa jadi bias. Misalnya, data hanya dari kota besar, jadinya daerah-daerah desa itu terabaikan. Dampaknya tentu keputusan yang diambil ini jadi tidak adil. Lalu yang kelima itu lack of transparency atau kurang transparan. Banyak model AI, itu dia black box, yang berarti dia sulit dipahami cara kerja prediksinya dan alasan keputusannya ini nggak jelas. Akhirnya pemerintah atau masyarakat ini sulit dipercaya atau adanya ethical issues. Nah, mmm risiko etis yang ada di sini tuh seperti pengawasan yang berlebihan atau privacy issues, kelompok miskin jadi tertinggal karena tidak punya akses terhadap teknologi tersebut, dan otomatisasi menggantikan pekerjaan manusia. Dampaknya, teknologi bisa menciptakan ketimpangan sosial. Yang ketujuh, scalability and juga maintenance. Walaupun model ini berhasil dibuat, tapi sistem ini juga perlu untuk update rutin, lalu maintenance server, retraining model, dan juga tenaga ahli yang khusus. Dampaknya, banyak organisasi kecil kesulitan untuk menerapkan, metode yang udah dikaji ini. Yang kedelapan, regulation dan juga security. Eee, seb Sebenarnya belum semua negara punya aturan yang jelas tentang privasi data, keamanan sistem, dan juga penggunaan AI untuk, kebijakan publik. Jadi kesimpulan dari challenges and limitation-nya ini, walaupun machine learning ini sangat potensial, tapi masih, terhambat oleh biaya yang tinggi, implementasi sulit, data buruk, prediksi salah, terus juga sulit dipercaya, resiko sosial yang diakibatkan oleh etika, dan juga, regulasi yang menyebabkan penggunaan yang terbatas. Baik, selanjutnya kita akan membahas future opportunities. Nah, bagian ini menjelaskan tentang peluang, masa depan penggunaan big data dan machine learning untuk sustainability. Penulis dari paper ini menekankan bahwa jika digunakan dengan tepat, teknologi berbasis data ini bisa membantu mengelola sumber daya penting di dunia secara lebih adil, efisien, dan juga berkelanjutan. Nah, potensi yang pertama itu pengembangan teknologi AI baru. Beberapa teknologi AI yang berpotensi besar, itu yang pertama ada probabilistic programming, di mana model AI mampu menangani ketidakpastian data. Ada juga Eco AI, yaitu AI yang dirancang khusus untuk tujuan lingkungan. Yang ketiga, actionable machine learning, di mana machine learning ini langsung menghasilkan rekomendasi tindakan nyata. Selanjutnya ada trustworthy AI, di mana AI ini merupakan AI yang aman, transparan, dan juga dapat dipercaya. Um, Advanced Machine Learning Methods juga penulis menyebutkan beberapa metode di masa depan, yaitu transfer learning, multitask learning, di mana satu model mengerjakan banyak tugas sekaligus, meta learning, di mana model belajar dengan cara yang lebih cepat, graph neural networks, yang bagus untuk sistem yang saling terhubung seperti jaringan listrik, transportasi, rantai pasok, dan juga ekosistem. Manfaatnya, prediksi jadi lebih cerdas dan juga efisien. Lalu yang ketiga ada smart urban ecosystem, di mana kemajuan hardware akan membantu sustainability seperti sensor yang lebih murah dan akurat, baterai lebih tahan lama, drone atau UAV untuk pengumpulan data, dan juga edge computing.
Contohnya, kota pintar yang bisa mengatur lampu jalan, lalu lintas, listrik gedung, air bersih, dan juga sampah. Yang keempat ini, Autonomous Resource Optimization. Sistem otomatis akan membantu mengelola sumber daya secara real-time pada jaringan listrik, transportasi, gedung, dan juga distribusi air. Contohnya, kalau misalnya listrik ini berlebih di satu area, sistem bisa otomatis mindahin ke area lain yang kurang agar pembagiannya lebih merata. Yang kelima ini, Citizen Science and Community Participation. Masyarakat ini juga bisa terlibat melalui pelaporan data lingkungan, sensor komunitas, aplikasi crowdsource, dan juga participatory modeling. Manfaatnya jadinya keputusan sustainability ini nggak cuman dari pemerintah atau perusahaan, tetapi juga bersama dengan masyarakat. Yang keenam adalah public-private partnership, yaitu kolaborasi antara pemerintah, universitas, perusahaan, dan juga komunitas, sehingga ini bisa mempercepat inovasi sustainability. Yang ketujuh adalah interdisciplinary collaboration. Penulis menekankan pentingnya kerjasama antara ahli lingkungan, data scientist, ekonom, dan juga aktivitas sosial serta engineer karena masalah sustainability ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu bidang saja. Jadi kesimpulan dari Future Art Opportunities ini, masa depan sustainability akan sangat terbantu oleh kombinasi AI baru, sensor and drone, smart city, citizen science, dan juga kolaborasi lintas bidang. Dan yang terakhir adalah bagian conclusion atau kesimpulannya. Jadi, secara keseluruhan, paper ini membahas hubungan antara big data, machine learning, dan juga sustainability science. Tujuannya ini untuk menggunakan teknologi data dan juga AI untuk membantu menyelesaikan masalah lingkungan global. Yang pertama ada kontribusi utama penelitian, di mana peneliti mengusulkan architectural pipeline untuk predictive analytics yang terdiri dari pengumpulan, pre-processing data, supervised, dan juga unsupervised learning. Framework ini dirancang untuk menghadapi tantangan lingkungan modern. Yang kedua, hasil penerapannya sendiri adalah paper ini menunjukkan bahwa machine learning dapat diterapkan pada berbagai bidang. Lalu, uh, misalnya building efficiency, renewable forecasting, ecosystem monitoring, dan intinya AI membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga adalah masih adanya tantangan. Agar bisa digunakan secara luas, kita masih perlu mengatasi model AI yang sulit dijelaskan, bias data dan juga algoritma, keterbatasan biaya dan juga sumber daya, dan juga masalah etika dan privacy. Yang keempat adalah potensi di masa depan. Jika dikembangkan dengan benar, AI dapat membantu menciptakan smart circular economy, yaitu ekonomi yang minim limbah dan juga berputar secara efisien. Resilient communities, komunitas yang tahan terhadap krisis dan juga perubahan iklim. Responsible growth, pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga lingkungan. Yang kelima adalah future work atau saran penelitian selanjutnya. Peneliti menyarankan fokus pada edge analytics, citizen science works atau networks, lalu specialized ML models, di mana model AI khusus untuk sistem bumi yang kompleks atau spatio-temporal systems. Kesimpulan akhirnya, dengan memanfaatkan data dan juga algoritma secara bijak, sebenarnya dunia dapat mencapai kemakmuran, keadilan sosial, dan juga kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang maupun masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.